Saya skeptis banget waktu itu. Saya cuman bilang gini, paling sama aja kayak yang lain-lain gitu loh. Sempat abis kena COVID terus panic attack terus dirilis Coach Rio. Ternyata tuh bukan cuman panic attack-nya yang hilang, Oh. tapi berarti kamu tuh punya beban emosi yang solusinya ada di Coach Rio. Saya mention Coach Rio di workshop saya. Halo semuanya, sekarang masuk lagi di segmen Expert Opinion dan kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa, Miss Ellen May. Halo Miss. Halo Coach Rio. Akhirnya nih ketemu juga. Thank you udah hadir datang ke sini hari ini dan mungkin gimana aktivitasnya nih sekarang? Kan Miss Ellen udah lama ya di bidang financial. Mungkin lagi kerjaan project apa nih Miss? Oh, oke. Aku sih lagi masih aktif educating aja ya. Aku suka banget educate orang dan udah dari tahun 2007 di pasar saham, 2011 aku mulai educate. Aku menemukan banyak sekali trader, investor, gambler. Oke. Makanya bukunya spesialis bahas tentang yang itu ya. Iya, dan di situ aku menemukan satu pola bahwa orang itu kalau masuk ke capital market mereka tuh nggak melulu mau belajar gitu loh. Beberapa di antaranya tuh mereka mau ditemenin, mau diemong, terus ada juga yang beberapa di antara mereka itu terjebak dalam pattern emosi mereka. Oke. Yang menarik, orang yang terjebak dengan pattern emosi ini itu beda dengan orang yang tidak punya problem emosi. Jadi kalau yang nggak punya problem emosi yang berat, biasanya kita kasih ilmu money management, jadi uang dingin, pengaturan mulai dari modal berapa, berapa banyak saham dan sebagainya, itu bisa. Kemudian kita lengkapi dengan ilmu analisis, baik secara teknikal, aku ajarin strategi cara baca cycle, cara super trader, cara investasi, value investing, sebagainya. Itu mereka bisa gitu. Tapi orang yang punya problem beban emosi, mereka tuh cenderung meskipun sudah menerima ilmu, itu seringkali mereka tetap susah mengaplikasikannya. Jadi masih terjebak dalam fear and greed. Terus mereka jadinya banyak yang BEJ. BEJ itu blaming, excuse, and justify. Dan yang lebih parah lagi ya, orang-orang yang tipe seperti ini tuh bahasa Hokiannya, kalau ada istilah bahasa Hokian tuh kiasu. Tahu nggak sih kiasu? Kiasu tuh istilahnya tuh semua tuh salah depan dia. Jadi kamu bantu dia untuk untung, dia udah untung, terus dia akan salahin kenapa nggak ini sih suruh saya all in atau gimana, misalkan kayak gitu. Apalagi kalau sampai rugi, dia makin marah lagi gitu loh. Jadi intinya tuh kalau saya melihat tendensi beberapa orang kiasu trader atau kiasu investor ini, ini tuh mereka cenderung apa ya, terbajak emosinya. Nah, pernah lihat kan di TikTok viral ibu-ibu yang marah gara-gara beli susu ultra di Indomaret, terus susu ultranya tuh nggak dingin. Pernah tahu nggak? Lihat tuh nggak? Aku belum lihat sih. Belum lihat ya? Gitu. Ada viral di TikTok tuh, aku ngelihatnya sampai dia tuh marahnya meledak-ledak banget. Kenapa sih? Kalau aku lihat sebenarnya bukan masalah susu ultranya, bukan masalah sahamnya yang untung atau rugi, tapi saya melihat setelah belajar banyak dari Coach Rio ya, itu tuh orang tuh punya beban emosi di masa lalu yang saya kasih tahu kepada murid-murid saya. Saya bilang, saya bisa bantu kamu belajar money management, strategi saham, baik investing, trading, super trader, itu aku bisa ajarin kamu. Tapi kalau kamu merasa kamu sudah belajar dan kamu masih mengalami beban emosi yang sangat berat, artinya pas trading kamu bisa takut banget, keringet dingin, kamu bisa marah banget, padahal semua yang aku ajarin mulai dari modal kecil dan sebagainya itu udah dijalanin. Berarti kamu tuh punya beban emosi yang solusinya ada di Coach Rio. Saya mention Coach Rio di workshop saya. Ini contoh juga, aku punya saudara yang memang secara profil resiko dia tuh nggak cocok investasi di saham, dan aku kasih tahu dia, kamu nggak cocok deh di sini karena ya kayak gitu, dia tipe yang sangat ketakutan sekali, mudah serakah. Jadi tipe orang-orang yang seperti ini coach, mereka tuh gampang terjebak investasi bodong. Dan mereka tuh depressed, they are depressed to get rich gitu loh. Nah jadi aku balikin lagi nih ke Coach Rio gitu, kalau sampai nemuin orang-orang yang kayak gini, mereka tipe yang sangat depressed to get rich, terburu-buru, nggak boleh salah sama sekali, harus yang the best, harus yang tertinggi.
Jadi akhirnya kejebak pom-pom saham, pump and dump saham. Ya, ya. Kemudian terjebak investasi bodong, robot forex, apa segala macam. Padahal pattern investasi bodong tuh gampang banget dilihat. Aku udah kasih tahu, ini tuh investasi bodong loh. Kamu bisa kena loh karena kamu masuk belakangan. Temanmu yang itu masuk di awal. Nggak dengar, masukin duit lagi karena pernah untung. Dan akhirnya benar rugi. Dan pattern itu dia sudah mengalami berkali-kali. Tapi kayak masih keulang terus gitu loh. Nah, itu kalau Coach Rio solusinya tuh gimana tuh? Mungkin teman-teman saya yang belajar investasi, belajar keuangan, belajar saham, bisa dengar Coach Rio ini. Nah, serunya kalau ketemu educator gini ya, ditanya satu langsung jelasannya panjang semua. Tapi thank you banget Ci Ellen. Jadi memang case-nya orang beda-beda gitu ya. Dan yang tadi disampaikan benar banget. Karena banyak orang kan yang bisa terjebak kayak FOMO ya, fear of missing out gitu. Apalagi kalau ngeliat, wah teman-temannya bisa sukses berhasil gitu dalam waktu yang sangat relatif singkat gitu. Jadi pengen banget untuk kayak cepet-cepet ikutan invest juga gitu. Padahal dia udah nyampe di ujung gitu. Dan case-case kayak gini memang banyak erat banget sama ya kalau tadi yang punya beban emosinya sendiri, dan beban emosi itu kan dia bergerak otonomi ya, jadi kayak punya sistemnya sendiri selain dari pikiran. Mungkin secara pikiran sadar tuh kadang-kadang kita mikir harusnya aku nggak masuk nih, tapi tubuhnya itu yang bergerak. Jadi ini proses yang namanya tubuh mengkhianati pikiran. Tubuh mengkhianati pikiran. Oke. Jadi seringkali kita maunya ini keinginannya, tapi perasaannya bergeraknya yang lain. Nah akhirnya kita lebih banyak dibawa sama drive dari bawah sadar kita, sehingga perasaan kita yang mendorong untuk berlaku seperti itu. Makanya fear and greed-nya itu kan tubuhnya yang bergerak sebenarnya. Nah jadi tubuh itu di physiological systemnya kita, dan itu reaktif, sehingga nggak bisa buat dikendaliin. Jadi kayak mereka walaupun udah dikasih tahu nasihatnya secara psikologis, mereka tahu sebenarnya ini berpotensi nanti pasti akan jeblos nih atau apa segala macam, tapi entah kenapa nih gue nggak boleh ketinggalan gitu. Kalau gue nggak invest, gue nggak naruh, nanti gimana gitu kan, sayang banget gitu kan, opportunity-nya bisa loss gitu atau segala macam. Jadi kayak akhirnya itu yang ngedorong mereka untuk terus-terusan kayak gitu. Dan kalau misalkan udah tahu walaupun ini nanti pasti akan naik lagi nih marketnya, nggak mungkin ini, tapi tetap aja dia cut loss di bawah misalkan, karena ya memang udah ketakutannya udah mendalami. Dan itu memang bener banget sih Miss. Jadi kayak sesuatu yang memang susah dikendalikan kalau misalkan dia nggak ditata rapi dulu. Jadi untuk orang-orang tertentu, pengalaman di masa kecil itu sangat berpengaruh. Makanya waktu kemarin handle case-nya Miss Ellen juga kan banyak yang pengalaman masa kecil justru yang mengontribusi atas apa yang terjadi di masa sekarang. Nah cuma banyak sekali orang yang kayak mengabaikan ini dan lebih arah ngontrol lewat secara psikologisnya. Ini semua sesuatu yang bisa diberesin, tapi sebenarnya nggak, fisiologisnya juga perlu diproses supaya ketika lebih tenang, lebih enak mempraktekkan ilmu-ilmu psikologinya itu lebih asik, karena psikologinya jadi bukan cuma sekedar teori doang, tapi dipraktekannya juga effortless. Jadi kata kuncinya sebenarnya buat nyampai ke effortless, karena apa? Tubuhnya tidak lagi mengkhianati pikiran dia. Jadi dia selaras. Kalau misalkan ini waktunya market seperti ini, aku harusnya hold, ya udah tahan aja terus gitu. Nah kalau misalkan emang waktunya lepas, ya udah lepas gitu. Jadi nggak ada yang kayak bikin dia jadi kayak keluar dari trading plan-nya dia gitu kan. Nah itu yang kalau orang yang punya disiplinnya lebih tinggi kan memang lebih oke. Tapi ada orang-orang tertentu yang susah banget buat mendisiplinkan diri mereka. Kenapa? Biasanya structure-nya udah terlalu rumit. Nah makanya itu yang jadi kayak kalau nggak diberesin, dipecahin, akan lebih sulit buat melakukan kayak gitu. Makanya kok udah ikut trainingnya banyak, tapi bolak-baliknya jatuhnya ke lubang yang sama. Udah dikasih tahu bahwa ini investasi bodong, nyemplung lagi ke situ dan berulang terus berkali-kali. Karena selama dia belum lulus, ujiannya akan datang terus. Menarik. Jadi inviting juga, energetically mereka kan dipertemukan dengan orang-orang yang kayak gitu. Jadi akhirnya kejeblos lagi kayak gitu kurang. Jadi kalau aku udah ketemu orang kayak gitu, aku suruh ke Coach Rio aja ya, paling bener. Tapi masalahnya kalau ke Coach Rio ngantri ini lama nih. Jadi bisa nggak sih belajar releasing sendiri gitu, ada kelasnya atau gimana gitu nggak sih Coach? Kalau releasing kan aku sering ngadain kelas juga. Jadi biasanya per beberapa bulan, 3-4 bulan sekali biasa aku suka ngadain. Nah biasanya mereka bisa belajar dari situ buat heal juga gitu. Dan aku banyak dapat testimonial gitu juga, mereka yang memang akhirnya dalam pengennya sih beresin sebenarnya cuma ke arah dirinya mereka sendiri gitu, tapi ternyata mempengaruhi banget di sisi finansialnya. Jadi yang kayak tadi buat kayak trading plan, buat kayak nabungnya gitu, mereka bisa lebih punya kontrol. Nah ada juga yang benar-benar orangnya sampai pelit banget setengah mati. Habis itu dia bilang, gue sekarang bisa enjoy ini pakai duit yang hasil yang gue udah pernah kayak bertahun-tahun dia tabung tapi nggak pernah berani dikeluarin misalkan kayak gitu. Nah akhirnya dia bisa lebih enjoy fun gitu. Jadi setiap orang itu punya structure-nya sendiri around money. Nah itu makanya kalau beyond that ya kita perlu beresin, rapihin sehingga akhirnya jadi bisa lebih happy gitu, sesuai dengan apa yang kita pengen set istilahnya secara psychologically, fisiologinya juga
ngedukung tadi, jadi selaras tubuhnya kayak gitu. Nah itu bisa dibelajarin sih sebenarnya, ada langkah-langkahnya gimana kita buat ngebuang beban-beban itu supaya nggak terkunci terus sama apa yang terjadi di masa lalu kita. Dan strukturnya itu udah sangat jelas banget, clear kalau di sistemnya DOA ya, rangkaiannya tuh udah rapi, lengkap, jadi bisa kita apply buat ngebantu kita. Aku tuh juga merasakan ya setelah beberapa kali releasing sama Coach Rio, bahkan dulu sempat panic attack kan, abis pandemi, sempat abis kena COVID terus panic attack terus dirilis Coach Rio. Ternyata tuh bukan cuman panic attack-nya yang hilang, tapi aku merasa jadi jauh lebih kreatif. Jadi sebenarnya orang-orang yang lepas beban emosinya itu dia jadi jauh lebih kreatif, makanya itu bisa jadi attract hal-hal yang bagus, hal-hal positif buat dirinya gitu nggak sih Coach? True, opportunity-nya jadi lebih besar lagi karena kan kita kayak spektrumnya kita bisa mainin semua. Kalau dulu mungkin kalau lagi beban emosi itu kita jadi kayak cloudy gitu ya, judgment kita jadi takut, kita jadi nggak bisa ngeliat ke lebih luas lagi. Tapi kalau diberesin itu kan broaden the horizon ya, jadi kayak kita bisa ngeliat tuh lebih banyak opportunity dan tanpa kita sadarin banyak inviting juga hal-hal baik. Makanya biasanya ketemu relasi yang bagus-bagus misalkan atau apa segala macam. Memang ini sesuatu yang sulit banget buat dijelasin. Kalau orang bilang kan kayak gitu ya, kayak misalnya orang bilang law of attraction atau semacamnya segala macam, semesta mendukung. Tapi memang ketika dipraktekkan entah kenapa ya kayak begitu aja. Jadi kayak satu frekuensi untuk ketemu hal-hal yang baik gitu. Ketika kita ngeberesin ya sebenarnya beban-beban yang bikin tadinya berat itu. Makanya tadi kan kalau Miss Ellen bilang ya dulu pernah sampai anxiety, ketakutan segala macam. Ya, itu kan juga mixnya benar-benar macam-macam tuh ke ke case-case yang kekhawatiran masa depan. Jadi kan matriksnya itu yang selalu kita bongkar adalah past, present, future sama alternate reality. Masa lalu, masa sekarang, masa depan sama alternate reality yang tercipta di dalam benak sistem tubuh kita, physiologicalnya. Ketika diberesin dia akan energinya tuh jadi flowing banget. Nah itu biasa auranya juga jadi berbeda, komunikasi jadi Benar lain. Sih itu, aku setuju. Asal jangan kebablasan aja. Agak nyindir nih kayaknya. Oke, jadi gini, aku tuh ngeliat ya banyak orang yang mungkin aku cerita gitu ya tentang Coach Rio mungkin di kelasku atau di acaraku gitu ya. Aku kasih tahu coba kesini gitu. Tapi banyak orang tuh yang merasa kayak menganggap Coach Rio ini psikolog, sebenarnya bukan psikolog kan ya, beda gitu loh. Nah terus mereka merasa bahwa aku tuh nggak punya masalah mental, nggak gila, nggak ini, ngapain aku harus ketemu Coach Rio. Padahal sebenarnya kalau menurut aku ya, dengan melepaskan banyak beban emosi kita, sampah-sampah kita itu aku ngalamin sih, itu luar biasa banget efeknya. Jadi salah satu hasil produk yang aku sempat rilis namanya M-Fest itu muncul karena saya tuh abis dirilis Coach Rio gitu dan timbul satu kesadaran bahwa waktu itu market pasar saham peluangnya tuh buat investing. Saya nge-live, saya selalu bahas investing. Tapi education kami, produk, service, layanan yang kami punya namanya M-Trade, itu buat trading. Sehingga saya berpikir, ini kayaknya nggak cocok deh dengan apa yang saya omongin, karena waktu itu peluang buat tradingnya tidak begitu banyak gitu. Dan banyak orang yang mau invest long term. Akhirnya saya buat. Dan sebenarnya saya sangat senang sekali di mana M-Fest ini menjadi berkat buat banyak orang. Ini bukan iklan ya, tapi testimoninya sangat banyak soalnya. Tapi jadi berkat buat banyak orang dan tingkat kepuasan orang terhadap ini tuh sangat tinggi sekali, hampir 10 gitu. Nah, saya tuh sempat mikir kenapa dari dulu tidak pernah terpikirkan, karena pikiran saya tuh sempit pada trading aja, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa melabel seseorang tuh dengan ini trader, strateginya swing, strateginya ini, terus yang ini investor gitu ya, strateginya value investing. Saya tidak mau melabel diri, sebelum saya dirilis Coach Rio saya udah nggak mau melabel diri, tapi setelah dirilis Coach Rio saya jadi lebih bisa berkembang lagi pola pikir saya, akhirnya juga untuk bagaimana saya membantu orang, layanan-layanan itu bisa berkembang. Jadi maksud aku sih sebenarnya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu lagi pemirsa netizen apa sih ngomongnya? Teman-teman aja biasanya. Teman-teman kalau misalkan bertemu dengan Coach Rio itu sebenarnya nggak perlu jadi gila dulu sih. Nggak perlu jadi panic attack dulu. Tapi menurut aku kalau masih ada waktu, ada kesempatan belajar kayak gini tuh sangat bagus sekali. Karena
dengan tanpa sadarnya dilepaskannya banyak sampah emosi kita, aturan-aturan boundaries yang sebenarnya ada beberapa yang perlu, ada yang nggak perlu ya. Kalau yang nggak perlu ini terlalu ini dilepaskan dan itu membuat kita benar-benar luar biasa sih perubahannya. Aku sampai susah mau jelasinnya tuh gimana. Tapi aku banyak cerita ke teman-teman aku. Mungkin Coach Rio yang bisa kasih contoh kali ya. Apa sih orang yang dari apa sih pattern dari masa kecil yang masih kebawa sampai dewasa dan mengganggu orang itu secara finansial. Misalnya, oh kenapa sih orang ini kok kalau kerja dia gagal mulu, jarang berhasil. Dia kalau investasi juga gagal mulu, jarang berhasil atau kena investasi bodong terus. Terus ada orang yang patternnya dipinjemin uang mulu sama orang gitu loh. Ada aja siapa aja mintain tolong terus gitu. Coach Rio bisa nggak sih kasih contoh-contoh apa yang terjadi di masa lalu dan yang membuat pattern orang itu jadi kayak gitu loh. Ya, jadi memang beda-beda ya strukturnya setiap orang. Dia pasti punya pengalaman kehidupannya kan lain-lain. Jadi matriksnya beda-beda. Dan memang yang Miss Ellen bilang benar banget bahwa jangan sampai ibaratnya punya beban mental dulu baru kita beresin gitu apa yang ada di dalam tubuh kita. Karena setiap kita pasti pernah ngalamin kehidupan yang berat bebannya atau ada kesulitannya sendiri. Nah, walaupun kita sudah lewatin, seringkali tubuh kita masih mengingat. Nah, kalau misalkan dibahas di bukunya Dr. Bessel van der Kolk, ya dia spesialis tentang trauma ngebahasnya, itu judulnya Body Keeps the Score. Ya, jadi tubuh kita itu menyimpan semua pengalaman masa lalu kita itu dia masih ingat. Sehingga ingatannya itu benar-benar kayak tahu gitu pas lagi kejadian ini dulu di masa kecil dan itu kebawa terus. Kalau kita pernah takut sesuatu, ketakutannya itu bisa kebawa terus jangka panjang tuh. Misalnya salah satu ada yang sampai terlibat investasinya tuh benar-benar yang ngasal-ngasal, yang kayak tadi investasi bodong, judi segala macam tuh dia jalanin. Nah, ketika klien ini telusurin gitu, ternyata masalahnya hanya karena dulu pernah pas kuliah di luar negeri, terus papanya itu nggak bisa nemenin. Jadi papanya nggak bisa nemenin dia di luar negeri, sehingga akhirnya dia kayak terlibat gaulnya, istilahnya dia bilang, aku jadi kayak minum-minum segala macam kayak gitu. Jadi bukan jadi anak yang baik. Nah, setelah itu dia berjanji hati sama dirinya sendiri, gue pengen banget untuk bisa bawa seluruh keluarga gue nih di luar negeri gitu. Nah, karena punya janji hati kayak gitu, dia nggak mau kayak papanya yang waktu itu ninggalin dia fight mati-matian. Nah, karena time frame-nya anaknya udah makin deket ke mesti harus ke luar negeri nih, SMA, dia perjuanginnya tuh luar biasa sekali, masif. Sebenarnya niatnya baik, pengen biar bisa anaknya ini dapat perhatian yang terbaik dari orang tuanya, which is edukasi yang terbaik, dan orang tuanya pengen hadir di situ. Tapi keinginan hadir itu ternyata ngedrive dia bikin jadi serampangan dalam pengaturan keuangan. Kok bisa? Iya, karena dia pengen cepet-cepet kan. Karena dia bilang, wah ini gue udah makin deket, sedangkan simpenan gue belum cukup kalau buat mindahin semua keluarga gue ke sana. Nah, jadi akhirnya dia cari cara yang paling simpel gitu. Bawah sadarnya jadi setiap kali ada ditawarin sesuatu, dia key in di sana. Nah, akhirnya jadi berantakan nih urusan keuangannya. Jadi itu salah satu contoh penyebab kenapa orang bisa begitu depresi dengan uang dan dalam berinvestasi ya. Karena sebenarnya ada penyebab yang dia tidak sadari. Betul. Nah, jadi kayak diterusurin tuh bisa beda-beda. Ada salah satu yang lain juga yang selalu ketemu orang yang bohongin dia terus. Jadi kayak uangnya itu habis terus dibohongin sama orang dan berulang kali terus-menerus apa yang sudah dia pegang dilepas terus orangnya bawa kabur. Tapi dia keulang terus. Nah, itu juga lucu ditelusurin gitu ya. Ternyata cuma gara-gara masa kecil ada papanya itu janji, ada saudaranya datang mau minta bonekanya. Terus dia bilang katanya, ya udah bonekanya kasih aja. Nanti papa beliin kamu boneka yang baru. Terus dia kan anak kecil ya kayak, ya udah deh dikasih gitu. Terus dia tungguin janji papanya sampai papanya meninggal, bonekanya nggak pernah dibeliin. Nah, dia merasa bawah sadarnya itu merasa dia tuh dibohongin, apa yang sudah dia pegang punya dikasih. Orangnya janjiin tapi nggak pernah dibalikin. Nah, ternyata pattern itu berulang. Nah, jadi itu lucu sih. Jadi kayak susah dijelaskan. Tapi begitu diberesin, habis itu selesai, dia nggak kejeblos di tempat yang sama lagi. Oh, menarik ya. Terus pertanyaanku nih Coach, kadang kita tuh nggak sadar kita tuh punya pattern apa. Ya. Gimana caranya supaya kita tuh aware sebenarnya aku punya pattern apa sih gitu loh. Kadang kan orang kan pengen kaya ya, pengen breakthrough. Tapi dia kayak ya kaya, berhasil, tapi dia kayak stuck di level ini gitu loh. Begitu dikasih visi atau misi, begitu dikasih visi atau mimpi yang besar, dia ngerasa kayak gak deh gitu loh. Itu kenapa ya Coach ya?
Biasanya sih kalau kayak gitu sering kali muncul itu karena takut kegagalan di masa lalu. Misalkan kalau kita pernah mengalami great loss, sering kali memicu untuk ketakutan seperti itu. Jadi takut bermimpi besar. Karena begitu mimpi besar langsung kayak jauh banget nih kayaknya gitu. Jadi kayak begitu ngeliat kayak ke sana, aku gelap banget, nggak tahu langkahnya, nggak tahu caranya. Sehingga efikasinya mereka nggak punya karena beban yang di masa lalu ini belum selesai. Nah, great loss itu patternnya bisa muncul. Uniknya adalah bukan cuma soal tentang keuangan, tapi bisa juga dari pattern-pattern yang lain. Jadi manifestasinya ke soal keuangan. Tapi pas ditelusurin, misalnya gara-gara pernah orang tuanya meninggal, atau pernah ngalamin kecelakaan misalnya. Karena itu kan suatu pengalaman yang kayak signifikan, membahayakan jiwa. Abis itu di situ biasanya structure tubuh kita tuh jadi kena grief. Jadi modenya tuh kayak masuk ke grieving. Nah, ketika grievingnya nggak diberesin, dia jadi takut banget kalau misalkan suatu saat harus mengalami kerugian besar lagi misalnya. Atau misalnya pernah kalah investasi misalnya di masa kecil. Nah, ketika ingat, udah tuh nyangkut di dalam tubuhnya. Nah, tubuhnya masih mengingat, ya, tapi pikirannya nggak tahu bahwa problemnya itu di situ. Nah, kalau kita nggak pecahin pattern great loss-nya di masa lalunya ini, secara energetik, inviting tuh pengalaman-pengalaman yang serupa, dan nahanin dia kayak punya ceilingnya, sehingga jadi nggak bisa tembus. Misal contoh, kalau aku dulu sangat susah banget tembusin 40 juta per bulan. Aku nggak tahu, zaman dulu. Ya kayak kekunci banget 40 juta. Nah, jadi setiap kali mau naik ke atas keluar dari ceiling 40 juta, aku balik lagi kayak termometernya tuh kayak disetting di angka segitu, 40 juta terus. Nah, ternyata kesalahannya adalah waktu aku pernah inget banget ada dulu pas lagi aku di MLM, terus ada salah satu pembicaranya itu dia nantangin gini, siapa yang di sini mau jadi diamond? Silakan maju ke depan sini, ini kursi sudah disediakan buat Anda. Terus aku kan masih muda, semangat banget di 2006 gitu ya. Aku mau jadi diamond, maju ke depan, duduk. Terus sama dia gini, saya nggak lihat tampang kamu kayak diamond, kata dia. Apa kamu yakin bisa jadi diamond, kata dia. Terus bilang, yakin Pak. Bisa, bener serius, bisa. Diamond itu penghasilan 40 juta per bulan. Dia bilang, kamu emang bisa kayak gitu? Kamu yakin kamu bisa? Kalau kamu yakin, kamu mau berjanji sini hari ini, kamu benar-benar perjuangkan semuanya untuk jadi seorang diamond, kata dia. Iya. Aku benar-benar kayak sepenuh hatiku, aku berjanji, iya Pak, yes, saya akan jadi diamond. Beneran, akhirnya saya jadi diamond 40 juta per bulan, mentok. Terus mau breakthrough itu susah banget. Jadi kalau diamond 40 juta per bulan tuh diamond kecil gitu. Cuman aku susah banget buat nge-breakthrough, karena itu kan di 2006 itu memang itu angka yang cukup besar. Inflasinya udah naik kemana-mana, tapi akunya masih ke set di sana tanpa disengaja, hanya karena kalimat kayak gitu. Begitu tuh udah ngerti, terus di break, kepecah, ya udah selesai. Abis itu bisa naik gitu. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang lucu yang kayak gini di masa lalu kita, yang kita mungkin nggak inget. Kita jalanin kehidupan kayak biasa aja, tapi ternyata dia masih bergerak in background, di belakang program aplikasinya nih, karena belum diselesaikan. Nah, jadi setiap ceiling di dalam sistem kita, itu pasti ada sesuatunya tuh. Dan itu bisa ditelusurin semua, bisa dibongkar. Nah, bisa dilihat di Dio Into the Light. Ini kan banyak tuh yang aku ngebongkarin long life pattern-nya orang. Kenapa mereka bergerak neurosis? Kenapa tubuhnya yang bergerak mengkhianati pikiran mereka? Pikiran pengennya lebih nih, tapi tubuhnya yang bikin nahan lagi. Nah, itu bisa macam-macam, kayak handle case-nya ada yang salah satu pengusaha. Karena kenapa setiap kali mau ada proyek besar gagal terus. Karena ada rencana di masa depan, kalau nanti gue udah sukses berhasil, gue udah rencana nih mau beli apartemen, mau simpen perempuan. Nah, ketika udah ada rencana kayak begitu. Bukan Coach Rio ya? Bukan. Oke. Terus. Saya nggak sampai beli apartemen, enggak ya. Terus. Ya, jadi udah ada rencana hati yang negatif. Kalau misalkan suatu saat nanti akan begini. Kalau saya dulu perjanjian hatinya, dulu kan saya banyak berantem sama istri di awal-awal pernikahan kami, dan sempet waktu itu istri bilang mau berpisah segala macam. Aku juga udah sampai dalam hati, gue pengen banget jadi orang kaya. Ketika gue kaya banget, gue akan kasih lu rumah, terus udah kita tinggal pisah aja gitu. Jadi kayak istilahnya gue beliin lu rumah, lu sana, gue tinggal sendiri. Jadi gue nggak mau tinggal barengan sama lu. Nah, ketika ada rencana-rencana yang seperti itu, ternyata bawah sadar kita sering kali nge-hold back. Jadi ketika kita pengen jadi orang yang sukses berhasil, tapi konflik dalam hati. Nanti kalau misalnya gue berhasil, gue akan lakukan ini, gue akan berpisah sama istri gue. Sedangkan aku punya komitmen janji pernikahan segala macam, buat bersama, bersatu segala macam. Nah, itu jadi konflik di dalam batinnya. Nah, itu yang narikin kita untuk jadi nggak, ibaratnya udah lu jangan naik-naik deh, nggak boleh sampai kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu kalau nggak dipecahin tuh bahaya banget. Yang menarik tuh gini, orang tuh kalau udah punya awareness, kesadaran,
terus datang ke Coach Rio. Tapi kalau misalkan orang tuh nggak punya awareness, Iya. gimana caranya supaya dia bisa sadar? Dan kadang kan kita kan kasihan ya lihat orang lain ya. Saya untung udah dirilis Coach Rio juga, ini apa namanya, Wonder Woman Syndrome, Heroic Syndrome yang harus nolong orang kayak gitu kan. Itu by the way orang yang punya Heroic Syndrome tuh orang yang rese banget sih. Karena Sekarang dia baru sadar. karena aku melihat dari orang lain juga gitu loh. Ternyata orang yang kayak gitu tuh pengennya tuh ngatur semua, nganggap orang yang lain salah, diri sendiri benar gitu. Yeah. Setelah dilepasin baru bisa ngelihat, oh ternyata rese banget ya kayak gitu ya. Nah, dulu kalau kita punya heroic syndrome, kepengennya tuh nolong banget orang dan maksa dia berubah. Ternyata setelah dirilis Coach Rio sadar bahwa ya sudahlah, orang itu nggak bisa kita paksa untuk. Saya udah beberapa kali memaksa, bahkan saya bayarin orang datang ke Coach Rio. Ternyata tuh kalau dia nggak punya awareness sendiri, kok kayaknya nggak efektif ya Coach ya. Jadi ya bukan mau memaksa orang itu sih, tapi bagaimana sih supaya orang-orang yang punya problem tidak hanya keuangan, tapi problem beban emosi ini mereka sadar untuk mulai bisa membereskan itu. Setidaknya mereka sadar dulu sebelum mereka mencari solusi gitu. Yes, jadi biar mereka sadar dulu sebelum mereka akhirnya cari solusinya gitu. Iya. Well, actually balik lagi memang kita nggak bisa ngubahin keadaan semua orang karena kan mereka juga pasti punya strukturnya sendiri. Jadi yang paling penting ya kita respect aja, menghormati, terus juga ya mencoba menginspirasi. Paling itu doang yang bisa kita dan lakukan. Didoakan. Jadi tetap aja nggak bisa ngapain. Biar hak gitu ya. Jadi memang nggak bisa semuanya kita bantu mereka, apalagi terutama kalau mereka nggak mau. Ibarat orang datang ke dokter tapi ya dokter mesti kasih obat, disuntik tapi dia nggak mau dan berontak gitu ya. Itu akan susah banget buat dilakukan. Sama kayak kalau di DOA pun ya memang paling penting ya mesti mereka punya kesadaran baru dibantunya akan enak. Karena kan sistemnya base-nya on coaching. Jadi banyak bertanya, menggali ke dalam reflektif, terus ngeberesin trauma-trauma masa lalunya kayak gitu. Nah, jadi salah satu kata kuncinya ya mungkin dari video. Makanya aku bikin podcast ini DOA Into the Light untuk semua orang bisa ngeliat gitu. Sehingga jadi kayak oh kayak gini loh kalau orang lagi di treat, diberesin long life pattern-nya gitu. Pertama datang nangis-nangis, terus tiba-tiba bisa ketawa gitu, terus jadi happy lagi, abis itu mereka bisa perform setelahnya. Nah itu karena mereka melihat gini, biasanya mereka jadi punya oh pengharapan nih, ternyata ada yang punya masalah seperti aku dan bisa diselesaikan. Nah, sehingga kalau mereka ngelihat kayak gitu, mereka jadi lebih punya eagerness untuk aku pengen coba deh. Kalau dulu kan selama ini aku nggak pernah kasih lihat ya, jadi kayak di treat dari awal sampai akhir tuh seperti apa. Sehingga orang cuman kayak ngawang-ngawang nih Coach Rio ngapain sih, apa dihipnotis kah atau di mana ya? Kayak yang tadi Miss Ellen bilang gitu. Jadi ya akhirnya dengan adanya seperti ini mungkin akan lebih mudahkan buat mereka untuk ngelihat dan mau key in, mau coba ya. Dan kalau dia coba ya siapa tahu bisa ngebantu kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong Miss Ellen, kalau boleh sharingin sedikit gak sih yang pengalamannya dulu kok bisa sampai nyari Percaya aku ketemu sama Coach gitu Rio ya? gitu ya. Aku rasa sih itu jalan Tuhan ya. Saya ketemu Coach Rio itu tahun 2016 atau 15 ikut salah satu pelatihan lah ya, workshop gitu. Terus lama nggak kontak, terus jadi 2022 kalau nggak salah ya waktu itu. Aku kena panic attack kapan ya? Pokoknya habis kena COVID aja. Habis kena COVID itu saya nggak tahu kenapa kayak gelisah. Mungkin oksigennya kurang atau gimana saya nggak ngerti juga. Tapi gelisah ini menjadi-jadi. Nah kalau setelah saya belajar dari Coach Rio, penjelasan katanya ketambahan fisiologisnya apalah, mungkin beban-beban di masa lalu jadi escalate gitu. Jadi itu sampai panic attack tuh kalau pagi takut banget gitu ya Coach ya. Pagi tuh takut banget dan paginya tuh makin pagi. Kalau misalkan biasanya jam 7, terus jadi jam 6, terus jadi jam 5, jadi jam 4. Sampai saya akhirnya takut tidur. Kenapa? Karena kalau tidur besok pagi bangunnya begitu. Nah kalau malam itu damai banget, bahagia banget. Apalagi kalau saya abis nge-live, IG live. Jadi no wonder ya teman-teman yang mengenal saya sampai bingung. Lalu kenapa sih tiap hari nge-live? Sebenarnya itu dulunya itu adalah salah satu coping mechanism gitu loh. Kalau sekarang sih ya karena memang sudah terbiasa dan saya suka, itu bagian dari pelayanan hidup kan ya. Saya nggak pelayanan di gereja tapi saya pelayanan di situ gitu. I'm happy. Nah dulu itu pas saya kena panic attack, kalau saya abis live itu kayak sembuh total.
Jadi kayak diriku yang terapeutik. jadi saya tuh suka banget gitu loh. Jadi malam tuh waras. Nah, begitu malam waras, saya takut tidur karena paginya bakalan kayak gitu. Saya udah pergi ke beberapa ke psikolog udah. Terus saya coba ya neurosomatik aku cobain ya. Dimana itu berguna. Tapi tidak membantuku keluar dari panic attack. Gitu loh, sampai suatu hari tuh aku ngelihat ya ini di salah satu program saat teduhnya Pastor Philip gitu loh, ada di akhir tuh ada nubuatan yang saya nggak tahu tuh sebenarnya buat saya atau buat orang lain sih, jangan-jangan orang lain ada yang mengalami juga gitu. Dia bilang gini, 29 Oktober, dia bilang gini, ada orang yang di sini kena panic attack bla bla bla, persis banget, dan kamu gini persis banget, terus kamu akan menemukan penolongmu. Berapa hari kemudian tuh nongol loh dia. Kayak beda berapa hari doang tuh nongol gitu. Karena waktu itu saya begitu desperate-nya, saya tuh saat teduh, jadi nonton Philip Mantova saat teduh, karena saya butuh orang yang menemani doa gitu loh. Jadi ya YouTube menemani saya. Salah satunya beliau gitu. Jadi pagi, siang, sore doa tuh bisa 3 jam sehari satu. Jangan anggap saya bagus religius, itu stres. Itu harusnya cari Tuhan tuh nggak selalu harus kondisi gitu ya. Harusnya kondisi apapun cari Tuhan gitu loh. Tapi itu stres kayak gitu. Nah terus stresnya nggak tahu kenapa panic attack. Nah sampai suami saya bilang, kamu tau gak sih kalau kamu lagi kumat gitu ya, muka kamu tuh serem banget gitu. Kayak hawanya negatif semua langsung pergi gitu. Terus ketemulah sama Coach Rio. Sama Coach Rio, dia ceritalah tentang ini. Saya skeptis banget waktu itu. Saya cuman bilang gini, udahlah bilang gitu. Tapi dalam hati saya mikir paling sama aja kayak yang lain-lain gitu loh. Karena saya udah merasa kayak putus asa dan saya berpikir I just live with it gitu. Gitu. Nah terus akhirnya saya nggak tahu Coach Rio ini kasihan sama saya atau gimana. Dia lepasin terus dia ajarin. Karena mungkin kompleks ya, kalau anxiety saya nggak tahu sih. Nah dia diajarin, terus saya coba jalanin. Itu kan berarti November awal, terus Desember setiap hari itu. Jadi bangun tidur saya releasing, karena saya belum expert, saya butuh waktu 1,5 sampai 2 jam sekali rilis setiap hari. Kalau Coach Rio kan udah expert ya, berapa menit aja rilis gitu. Saya nggak bisa kayak gitu. Nah terus saya dibimbing Coach Rio kadang-kadang online Zoom. Terus 3 bulan kayak chart saham tuh ya. Saham itu kan kalau dia tren turun dia nggak langsung begini, ya. Dia ada turun, dia ada naik dikit, kumat dikit. Tapi kumatnya nggak setinggi dulu, turun lagi, kumat lagi, terus lama-lama jadi saham gocap. Terus sekarang kan ada FCA ya di market ya, bisa jadi 1 tuh sahamnya jadi 0 gitu lah. Itu kayak gitu Pak. Jadi intinya tuh kayak anxiety aku tuh kayak gini udah mulai turun. Nah setelah dirilisin Coach Rio, anxiety-nya hilang, panic attack-nya hilang. Terus ternyata saya jadi orang yang jauh dan berbeda 180 derajat kebalik. Gitu. Ya kan? Terus akhirnya untung terapis saya ini ngikutin, saya punya sosmed, apa dia ngeliatin, Ellen kayaknya kamu kebablasan deh gitu. Di sebelah kanan, dulunya sebelah kiri mentok kebablasan, terus diajarin lagi, akhirnya balik lagi. Dan aku sih sampai di tahap sekarang ini aku merasa I'm good gitu loh. Cuman dari situ saya jadi timbul banyak kesadaran, awareness bahwa kalau udah mulai gini dikit, aku kayaknya mulai releasing deh. Sempat jadi releasing gig juga, dan Coach Rio tuh ada kasih tahu semuanya tuh tidak harus releasing. Kadang kamu nambing sedikit juga nggak apa-apa. Apa sih nambing? Ya itu pengendalian diri lah gitu. Misalkan baca buku, baca apalah, motivasi kayak gitu. Itu ya itu mungkin bisa terbilang nambing emosi, tapi ya setelah itu baru dilepasin nggak apa-apa gitu. Intinya ada pengendalian diri dulu aja gitu, kira-kira gitu. Jadi I think ini satu ilmu yang sangat bermanfaat menurut aku tuh. Semua orang tuh harus belajar lepasin, meskipun ketika saya menjelaskan, memperkenalkan ini ke beberapa orang terdekat, pastinya orang-orang tuh saya kasihi ya, karena saya peduli. Tidak semua orang bisa menerima. Ada yang bisa menerima, dia bilang aduh lega banget gitu. Datang nangis-nangis, terus saya bantu karena cari Coach Rio lama ya, as a friend gitu saya bantu. Ya dengan ilmu yang terbatas ya dia lega gitu.
Terus akhirnya untungnya beban dia nggak nyambung nggak ke saya gitu, karena saya bukan terapis kan. Kayak capek juga yang ngerilisin orang gitu. Oke, saya nggak mau lagi. Oke, jadi setiap ada ini pada datang kecil. saya nggak mau lagi, saya ngerilisin orang gitu, kayak udah mendingan aku ngajarin orang sama aja. Nah terus aku tiap kali ini aku kasih ke Coach Rio atau ke timnya asistennya Coach Rio kalau Coach Rio lagi penuh gitu. Beberapa orang mau, tapi banyak yang skeptis, yang nggak mau. Sama saya juga dulu skeptis kan. Tapi kalau kalian melihat ini ya, menurut aku ini sangat berguna sekali. Tidak hanya orang yang sedang mengalami kondisi mental atau kejiwaan, bahkan semua orang perlu gitu loh. Nah nanti Coach Rio semakin banyak yang cari, bingung nih gimana caranya. Aku pengen ngajar juga aja deh. Oke, jadi aku senang banget kalau misalkan orang-orang terdekat aku tuh mereka mau belajar, dan aku sih bersyukur anak aku yang satu masih kecil sih, yang satunya udah terbuka gitu, dan dia udah mau belajar tentang hal ini gitu. Jadi saya kepengen juga kalau teman-teman, terutama kalau punya beban, merasa stres, depresi dan ini, kalau nggak ada pun juga tetap mesti belajar. Bahkan menurut aku ya, yang paling bahaya tuh orang yang tidak merasakan atau tidak mengakui dia tuh punya beban, padahal sebenarnya ya dia punya beban gitu. Dia stres, dia ini, tapi mungkin beberapa orang berkata I'm fine, I'm fine, I don't need this, I'm fine gitu ya, it's okay. Tapi kalau misalkan bisa dilepas, hidupnya akan semakin mengalami breakthrough lagi gitu. Betul. Jadi breakthrough apakah selalu dalam bentuk uang? Pastinya salah satunya uang. Tapi buat saya pribadi ya, breakthrough saya tuh yang paling gede justru ketika saya menemukan visi hidup saya menemukan misi hidup saya menemukan legacy apa yang saya mau bagiin di dalam hidup saya. Jadi my personal vision, mission statement itu yang menurut aku itu breakthrough paling gede sih. Dan ketika aku nemuin itu, aku jadi tahu nanti aku tua aku kepengen apa. Aku jadi tahu gaya hidup seperti apa, aktivitas apa, aku ingin jadi seperti apa. Dan itu membawa perubahan yang sangat besar dalam hidupku. Dimana my vision adalah to leave legacy for the generations that follows. Terus itu membawa aku jadi ingin, itu membawa aku untuk membuat semakin jelas visi and trait apa, to transform lives ya. Leading dalam hal education, trading and investing, to leave legacy for the generation that follows. Dan itu yang membuat roadmap kita ke depan semakin jelas. Saya jadi tahu roadmapnya mau ngapain. Mau bikin sekolah baik sekolah yang benar-benar sekolah, yang memang menghasilkan. Dan sekolah untuk orang-orang yang nggak mampu juga. Mau bikin yayasan, orang tua asuh, yayasan bertema edukasi. Jadi sekarang saya tahu apa yang saya mau, itu transformation terbesar dalam hidup saya. Dan saya tahu anak-anak saya bakalan jadi seperti apa. Itu yang paling membuat saya bahagia. Karena kalau dulu saya tidak tahu saya mau jadi seperti apa, nggak bisa punya kejelasan dalam hidup karena banyak sampah nutupin kan ya. Jadi si Ellen ini yang sebenarnya siapa ini ditutup oleh value-value dunia gitu loh. Ya, jadi ngelihat si itu begini, ini begini, kepengen ini. Setelah dibersihkan di situ saya jadi tahu mau ngapain aja. Saya jadi tahu pekerjaan saya ini saya mau ngapain. Saya jadi tahu bagaimana hubungan dengan suami, dengan anak dan semuanya tuh jadi, kalau dulu misalkan kita nggak sabar, kita jadi bisa sekarang bisa lebih sabar lah ya. Setidaknya saya merasa saya sabar. Coba selebihnya tanya suami. Dia merasakan hal yang sama atau enggak. Tapi setidaknya marah pun juga nggak marah yang sampai nyesek banget gitu loh. Ya I know what I wanna do gitu. Aku happy dan content fulfilled. Jadi satu kalimat penting yang aku pengen kalian semua dengar adalah banyak orang menyalahkan activity dan duit ketika melihat orang kaya tapi dia nggak bahagia di keluarganya, dia cerai mungkin anaknya atau apanya gimana. Orang dengan mudah ngejudge. Tuh kan kaya tapi stres, tuh kan kaya tapi anxiety, panic attack. Makanya nggak usah kayak gitu, kerja aja yang penting bahagia. Salah banget.
Yang bikin orang gak bahagia itu bukan kayanya, bukan activity-nya, bukan duitnya. Tapi beban emosi yang aku belajar dari Coach Rio. Nah sebenarnya orang meskipun, aku melihat sendiri orang meskipun dia sibuk, kaya, banyak kegiatan, dia tetap bisa bahagia. Dan meskipun dia tidak punya banyak waktu untuk keluarganya, tapi ketika dia bersama keluarganya, dia konten, dia kasih perhatian full, dan itu yang giving impact to the family, gitu loh. Jadi menurut aku sih bukan cuman berhasil secara finansial, tapi bagaimana kita jadi manusia hidup ini fulfilled, content, dan menjadi manusia yang memang Tuhan mau kita ini diciptakan sebagai apa, gitu loh. Jadi seorang Ellen, seorang Coach Rio, seorang Anda yang lagi nonton ini tuh, kamu tuh diciptain Tuhan tuh jadi apa, gitu loh. Tuhan tuh mau kamu tuh jadi apa, purpose-nya apa, tiap orang beda-beda gitu loh. Dan I'm happy doing this gitu, karena ya you help me a lot to clear everything and to find myself gitu. Wow. So thanks. Thank you. Wah, ini pertanyaannya simple tapi nyambernya udah kesana sini nih Miss Ellen nih. Waduh, keren banget dan jadi speechless, nggak tahu nih mesti ngomong gimana ya. Tapi aku senang banget karena Miss Ellen ini waktu awal ketika datang gitu, mungkin orang akan bertanya masa sih Miss Ellen bisa kena kayak sampai panic attack, anxiety kayak gitu. Tapi ya pas lagi datang juga ketemu kan memang challenge-nya lagi kencangnya gitu. Tapi bukan cuman ngandelin aku doang, tapi misalnya juga kayak tadi yang ngabisin waktu 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam bahkan buat ngerilis sendiri gitu. Jadi actively dia memang pengen istilahnya ngeraih kehidupan yang berbeda gitu, karena ya itu sesuatu hal yang penting, karena banyak kadang-kadang orang yang kayak maunya ngandelin orang lain terus kan. Tapi aku ngeliat ya respectnya aku adalah yang lihat banget nih kalau ada sesuatu mainan baru kayaknya excited banget buat di-explore gitu ya. Mau tau gak sih kenapa kayak gitu? Kenapa tuh? Nomor 1 udah pasrah. Udah pasrah. Aku nggak tahu mau cari tolong kemana gitu loh. Nomor 2 karena kamu nggak omnipresence gitu loh. Kalau aku kumat malam-malam waktu itu, gimana carinya Coach Rio tidur gitu atau sibuk gitu loh. Kalau misalkan Coach Rio-nya omnipresent, aku akan ya nggak mau ngerjain itu sendiri gitu. Iya, tapi memang Dewa ini kan aku kasih nama Divine Oracular Assistant kan. Divine itu ketuhanan, Oracular keajaiban, Assistance itu bantuan. Jadi kayak bantuan-bantuan yang ajaib. Karena dulu aku mintanya juga gitu. Karena aku capek harus bergantung kayak orang kecanduan sama konselor atau psikolog ataupun misalkan ketemu coach melulu untuk just merasa safe gitu. Nah jadi ketika ketemu sistem ini, which is aku bisa breakdown bebanku sendiri, aku bisa rilis gitu kayak I'm so happy sih. Jadi akhirnya bisa beresin sendiri tanpa aku harus bergantung sama orang lain. Nah jadi ya kalau ngerasain juga kayak gitu, jadi ngerti sekarang. Dan anyhow ya visinya keren banget ya buat supaya ninggalin legasinya ke generation nanti mendatang. Jadi itu pasti akan strong banget dan biar semuanya kita bisa konten juga gitu. Jadi kayak seneng ngelihatnya pertumbuhannya luar biasa. Terus kayak makasih juga udah berbagi dan mau sharing kepada teman-teman semua juga. Hopefully dari sharingnya Miss Ellen hari ini teman-teman bisa belajar banyak. Ya aku yakin banget sih dari tadi kita dapat banyak banget insight. Lebih karena ke ilmu kehidupannya. Jadi nggak cuma sekedar bicara tentang keuangan aja, tapi itu juga satu poin yang penting. Tapi juga ketika keuangan kamu bisa memiliki segalanya, tapi juga kalau hidup kamu yang nggak senikmat itu, nggak se-happy itu juga sayang banget kan. Jadi gimana kalau kita bisa have it all, ya kan, kita bisa bahagia, bisa content juga gitu kan, bisa fulfill, tapi juga bisa ya mencapai keberhasilan kita di sisi finansialnya juga lengkap gitu. Jadi benar-benar kayak benar-benar wholesome banget hidup kita, jadi asik gitu. Thank you banget loh Miss. Dan kita kalau udah dirilis-rilis gitu ya Coach ya, ada salah, ada gagal, ada yang nggak sempurna. Dulu tuh kayak rasanya kan nyesek gitu ya. Sekarang kayak oh ya udah, ini nggak terlalu beresiko yang gimana, ya udah perbaikin ke depan gitu. Termasuk salah potong rambut kependekan, bukan salah casternya. Oh gitu ya. Karena saya minta agak pendek, jadinya kok kayak ibu-ibu pejabat kata Coach Rio. Tapi dulu kalau saya stres kayak gitu, aduh kok gitu sih. Sekarang saya santai dulu ya. Ntar bisa panjang lagi gitu. Anyway. Iya, thank you. Ibu-ibu pejabat. Ibu menteri. Sembarang. Aduh, siapa tahu nanti ya. Gue gak mau. Oh jangan ya.
Oke. Thank you banget Miss buat kesempatannya hari ini bisa ngobrol bareng, seru. Dan hopefully teman-teman juga bisa dapat sesuatu dan ya biar kita bisa lebih happy sama-sama. Thank you banget. Sampai ketemu lagi mungkin nanti next time. Ada yang mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan dulu buat teman-teman yang nonton nih. Tahu aja nih. I Silakan, think Miss. Coach Rio punya strategi ini, punya metode menurut aku tuh yang paling efektif ya so far untuk membantu orang melepaskan beban emosi atau problem mental apapun. Jadi menurut aku sih the best, dan teman-teman coba datang ke Coach Rio kalau kamu pengen dilepasin, kalau kamu pengen mengalami breakthrough, kalau kamu pengen hidupmu pastinya berubah jadi lebih baik, harus datang ke Coach Rio. Salam apa dong? Thank you. Salam profit kalau saya. Salam profit, boleh nanti. Salam bahagia. Tapi gara-gara ngomong ini aku jadi pengen bertanya lagi. Emang apa yang bikin beda, Miss? Ya bikin beda. Karena kan banyak sistem atau metodologi yang Gampang lain. ya, enak gitu, kayak saya sampai nggak percaya, kayak saya sampai nggak percaya kayak segitu gampangnya kah, gitu loh, segitu mudahnya kah, gitu loh. Udah mudah pun saya kadang masih malas releasing. Terus kata Coach Rio sekarang metodenya dibikin lebih mudah lagi, jadi saya pengen ikut pelatihannya, gitu. Jadi menurut aku tuh effortless. Kadang kalau ngelihat video orang apa tuh hipnoterapi atau apa, saya nggak ngerti, nangis itu kayak aduh capek banget sih, suruh nangis itu capek gitu loh, nangis apa kayak gitu. Nggak apa-apa, menangislah. Kadang saya dengar beberapa konselor, menangislah karena menangis itu mengeluarkan emosimu, bebanmu. Iya sih, tapi nggak menyelesaikan beban yang di dalam gitu loh. Kalau Coach Rio tuh kayaknya nggak perlu pakai kayak gitu, kayak semudah itu. Gitu. Iya. Memang aku juga selalu mikirin buat improving sih, bagaimana supaya bisa lebih simple lagi kan. Jadi kalau case kamu dulu mungkin butuh waktunya panjang prosesnya, tapi dari case-nya justru bahan percobaan. Akhirnya sekarang jadi lebih cepat sih buat handle case-case kayak gitu. Jadi mungkin nggak harus selama cuci dulu. Jadi mungkin nggak harus selama Miss Ellen dulu. Oke. Jadi sekarang lebih cepat buat diproses, ya hopefully bisa lebih banyak orang juga yang terbantu lah. Thank you banget loh Miss sudah mau sharing pengalamannya. Salam bahagia. Salam bahagia, salam Salam profit profit. lah kan. Oke, dah semuanya, bye-bye.